tombol Ctrl A, kita tekan tombol Ctrl A, kemudian kita pilih ke menu Home, pada Home, kemudian di situ ada multi-level list. Kita klik pada segitiga di bagian multi-level list, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketentuan yang berlaku itu bisa menyesuaikan pada prodi masing-masing, akan tetapi yang berlaku di FKKMK pada umumnya adalah penomoran bab, judul bab itu menggunakan angka Romawi, kemudian subbabnya itu menggunakan huruf, kemudian subbabnya itu menggunakan angka 1 Romawi. Jadi kita bisa memilih format yang kiri bawah ini. Kemudian kita pilih, klik, sehingga tampilan layar Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, itu menjadi seperti di layar ini. Jadi ada penomoran di situ, akan tetapi halaman judul sampai dengan intisari itu kan tidak ada, harusnya tidak ada angka Romawinya. Dan karena itu kita bisa kembali ke menu multi-level list tadi. Kemudian kita pilih Define New Multi-Level List. Nah, di sini pada bagian pertama, pada level pertama, di angka 1 itu, letakkan kursor di depan angka 1 Romawi, kemudian ketikkan bab, kemudian spasi, kemudian di akhir, di situ ada bab 1 titik, karena bab 1 ini nanti akan dibuat menjadi 2 baris, misalkan bab 1 pendahuluan, itu akan ditulis menjadi 2 baris, maka dipisahkan menjadi 2 baris, maka angka atau tanda titik setelah angka 1 itu kita hilangkan terlebih dahulu. Kita buang, kemudian kita klik tombol More di kiri bawah. Nah, ini kemudian karena judul bab itu nanti akan diletakkan di tengah-tengah, oleh karena itu setelah angka 1 Romawi tadi, sebaiknya dipilih pengaturan untuk nothing. Setelah pengaturan ini, jangan langsung diklik tombol OK, tapi kemudian kita pindah ke level kedua. Level kedua, kemudian di sini karena juga ada di tengah, maka kita di tengah akan tetapi karena tidak dipisahkan menjadi 2 baris, 1 baris, maka kita bisa gunakan space di sini. Kita gunakan space, kemudian di level ketiga, kemudian kita ganti, ya ini tetap tab karakter. Nah, untuk keperluan karya tulis di UGM, paling tidak kita harus terdiri atas 3 level ini, level 1, level 2, dan level 3. Nah, kemudian kita tekan tombol OK. Oke. Selanjutnya, setelah Anda blok halaman judul sampai dengan intisari. Karena halaman judul sampai dengan intisari ini seharusnya tidak diawali dengan bab dan angka, kemudian kita hilangkan dengan cara menekan tombol
numbering. Kita klik none, sehingga halaman judulnya tidak ada bab satunya, langsung ada di bagian pendahuluan. Oke. Nah, kemudian kita perlu menampilkan paragraph style di layar kita agar memudahkan kita untuk memberikan keterangan mana paragraf, mana bagian yang kita beri nama heading 1, heading 2, maupun heading 3. Cara menampilkannya, Anda sebetulnya bisa memilih tampilan yang ada di atas ini, ada heading 1, heading 2, dan sebagainya. Akan tetapi akan lebih enak lagi kalau Anda menampilkan itu di bagian kanan dari layar. Ini tampilkan di bagian kanan dari layar. Caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl, Alternat, Shift, dan S sekaligus. Sehingga muncul tampilan ini. Kita geser aja, kita letakkan di kanan. Di sini. Kemudian yang bagian latar belakang ini kita kasih nama heading 2. Oke, kemudian yang paragraf ini kita kasih nama normal. Kita namai normal. Ini juga heading 2. Ini normal. Ini heading 2. Heading 2 juga. Heading 2. Kemudian alat ini kita kasih nama heading 3. Oh, ya, maaf. Heading 3. Ini heading 2. Heading 2. Oke. Daftar pustaka dan sebagainya kita maukan. Nah, kalau rekan-rekan sekalian perhatikan, di sini sudah menyerupai daftar isi. Ya. Oke. Agar lebih memudahkan ketika kita berpindah dari satu topik, misalkan dari halaman judul ke halaman berikutnya, agar tidak menggunakan tombol scroll mouse begini, kita bisa menggunakan bantuan menu navigation pane. Masuk kepada bagian di sini. Oke. Di menu view ini ada tampilan, kita klik pada bagian navigation pane, sehingga muncul di bagian kiri di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah kelihatan mana yang level 1, mana yang level 2, dan mana yang level 3. Secara struktur, karya ilmiah kita sebenarnya sudah terbentuk. Ada level 1, level 2, level 3, dan sebagainya. Sekarang, kemudian kita akan memisahkan pada bagian awal dengan bagian isi. Nah, untuk memisahkan atau untuk memaksa program
MS Word itu berpindah halaman, meskipun itu belum sampai pada batas akhir halaman, kita bisa menggunakan tombol atau kita bisa menggunakan menu break. Maaf Pak Aksa, itu ada yang minta diulang. Oke? Ada yang minta diulangi. Di Baik, chat ada. oh, tadi apa yang dipencet untuk memunculkan stylenya? Baik, untuk memunculkan menu style ini, bisa untuk Windows ya terutama, bisa menekan tombol Ctrl, Alternat, ALT, kemudian tombol Shift, dan tombol S. Jadi Ctrl, ALT, Shift, S. Ini Ctrl, Alt, Shift, S. Oke. Baik, kemudian kita lanjut ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memaksa halaman pindah tadi, kita bisa menggunakan menu break dari tab layout. Di sini ada break. Break ini ada dua. Ada dua. Ada page break, ada section break. Bedanya apa? Page break dan session break. Pada page break, kita akan memaksa MS Word untuk berpindah halaman, akan tetapi pengaturannya akan sama persis. Jadi halaman kedua, pengaturannya sama persis dengan halaman pertama. Jadi, misal, kalau di halaman 1, di halaman awal, Anda menggunakan posisi kertasnya portrait, kemudian di halaman selanjutnya, posisi kertas adalah landscape, maka Anda tidak bisa menggunakan menu page break ini. Yang digunakan adalah section break next page. Jadi gunakan section break. Section break ini akan digunakan terutama pada perpindahan bab. Jadi dari bab 1 ke bab 2, bab 2 ke bab 3 itu pasti menggunakan section break, atau dari halaman yang posisinya berdiri, portrait, menjadi halaman yang posisinya mendatar atau landscape. Nah, kita pisahkan dengan page break, landscape. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita klik 2 kali, maka di situ akan tertulis. Yang pertama adalah section 1, kemudian bab kedua, bab pendahuluan tadi yang kita pisah menjadi section 2. Ini karena kita sudah memisahkan menjadi 2 section dengan section break. Nah, bagaimana kalau kita memisahkannya atau memaksa pindah halamannya tidak menggunakan section break? Misalkan ini contohnya. Nah, contoh ini, kita pindah atau kita paksa untuk ganti halaman, kita gunakan page break. Kita klik lagi di sini. Nah, sectionnya masih sama, section 1 dan section 1. Masih pada bagian section. Jadi, ini nanti sangat penting pada saat Anda menentukan penomoran halaman. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada yang mau diulang? Monggo silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan chat di kolom chat itu, monggo kalau ada. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan saja. Oke, sekarang kita atur terlebih dahulu. Ini kan belum sesuai dengan mohon diulangi untuk section break dan page break. Oh, baik. Baik, saya ulang untuk section break ya. Oke, saya letakkan, saya ulang page break dulu saja. Page break. Saya letakkan di halaman pernyataan ini. Saya kasih jarak dulu. Kemudian saya ingin memaksa
Ini kan halaman pengesahan dan halaman pernyataan masih dalam satu lembar kertas yang sama. Saya ingin memaksa ini pindah ke halaman berikutnya. Halaman pernyataan ada di kertas lembar berikutnya, maka saya gunakan perintah pick break. Kita klik pick break, kemudian kita pilih page. Nah, dia akan pindah, dan sectionnya pasti masih section 1. Masih sama sectionnya. Nah, bedanya dengan section break, kita ke bab 2. Nah, ini bab 1 dan bab 2 masih dalam section yang sama, maka kita bisa paksa pindah menjadi halaman berikutnya atau section berikutnya dengan menekan tombol section break next page. Nah, kalau kita klik 2 kali di sini, maka terlihat dia sudah menjadi section 3. Jadi sudah terpisah menjadi 2 section. Jadi di bab 1 ada section 2, bab 3 ada di section 3. Oh, kita bisa juga bab 3-nya kita pindah ke section lagi. Kita paksa untuk next page. Kita pindah untuk oke. Ini ya. Nah, sekarang untuk section break dan page break mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan benar bahwa ini heading 1, heading 2, heading 3 secara struktural sudah selesai. Akan tetapi formatnya atau aturannya jenis huruf, kemudian tata letak, layoutnya masih belum sempurna. Seperti judul bab di sini. Judul bab ini harusnya ada di tengah, tapi dia masih rata kiri. Maka kita tentukan saja. Kita tentukan dia ada di rata tengah. Rata tengah. Kemudian blok 12 poin, ukuran fontnya, kemudian jenis fontnya adalah Times New Roman, kemudian paragrafnya adalah 2 spasi atau 1,5 spasi, sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi. Di sini saya gunakan double spasi aja, 2 spasi. Kemudian before ini kita kosongkan, kemudian baru kita klik tombol OK. Nah, kemudian ini warnanya juga masih belum sesuai. Nah, kita masih perlu dia harusnya cetak tebal. Kemudian warnanya juga seharusnya adalah warna hitam. Otomatis. Oke. Nah, posisi sebetulnya harusnya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah aturan yang sesuai. Nah, agar aturan ini juga berlangsung di bab 4, bab 1, bab 2, dan seterusnya, maka kita bisa gerakkan kursor ke bagian heading 1 ini. Kemudian kita klik kanan tombol mouse kita klik kanan. Kemudian kita update heading. Maka secara otomatis semua paragraf style yang memiliki nama yang sama heading 1 itu pasti akan berada di posisi tengah semua. Nah, kemudian kita atur untuk heading 2-nya. Heading 2 itu harusnya juga ada di tengah. Tapi perhatikan left indent-nya, kalau kita lihat batas left indent di atas pada ruler, itu dia sudah menjorok kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm lah, 1/4. Kita geser terlebih dahulu ke tepi dulu.
Kita geser agar tepat ada di tepi. Baru kita set menjadi rata tengah, kemudian sama, harusnya Times New Roman 12 poin, bold, garis bawah, dan juga warnanya adalah automatically. Otomatis. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita update. Heading 2 ini kita update karena sudah kita lakukan perubahan. Agar perubahan ini juga berlaku di seluruh bagian yang bernama heading 2, maka kita klik kanan, update, heading 2. Nah, sehingga semua akan menjadi sama seperti yang kita tentukan tadi. Nah, kemudian kita tentukan untuk heading 3-nya. Heading 3 itu letaknya harusnya di kiri, kemudian dia menjorok lebih kurang 5 ketukan atau anggap aja 1 spasi di sini, 1 cm. Kemudian kita klik, kita sesuaikan lagi Times New Roman, fontnya 12 poin, kemudian paragrafnya sama, double, oke, kemudian kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita update heading-nya. Kita update lagi yang heading 3. Oke, sehingga tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Saya kasih jarak baris di sini. Oke. Oke. Baik, sekarang kita kembali ke Kalau kita perhatikan di sini di bagian kiri, di bagian navigation pane itu ada halaman judul, kemudian ada baris kosong, ada halaman pengesahan, ada baris kosong. Baris kosong ini seharusnya tidak boleh ada. Nah, baris kosong ini muncul karena ada satu baris di dalam naskah yang tidak ada ketikannya sama sekali, akan tetapi dia diberi nama sebagai heading 1. Seperti ini, diberi nama heading 1. Nah, karena itu, posisi pada kursor ini berarti dia adalah heading 1. Nah, untuk menghilangkan heading 1 ini, maka kita klik tombol, kita pilih paragraph style dengan nama normal. Sehingga dia naik ke atas. Saja. Demikian juga dengan yang ini, kita normalkan. Oke, sudah. Baik, kemudian saya ke daftar isi dulu. Daftar isi saya paksa untuk pindah dulu. Ini saya pindah. Oke. Oke. Sekarang kita akan mencoba memberikan penomoran halaman. Kita berikan penomoran halaman di sini. Kita klik pada halaman kedua. Ini.
Oke, kemudian kita klik 2 kali, kursor kita letakkan pada ujung atau mendekati batas kertas, kemudian kita klik 2 kali. Sehingga muncul seperti ini. Kemudian perhatikan pada bagian atas di sini. Di sini pastikan ini sudah different first page, sudah diberikan tanda centang. Kemudian baru kita insert page number. Kita insert page number. Kita untuk bagian awal ini adalah penomorannya, halamannya adalah penomoran halaman Romawi dengan posisi ada di kanan bawah atau tengah bawah. Maka kita bisa pilih bottom of page, kemudian kita pilih yang kanan bawah atau tengah bawah sesuai dengan ketentuan prodi masing-masing. Nah, di sini halamannya masih menggunakan angka 2 Arab, maka kita bisa ganti dengan menekan tombol di sini. Kemudian kita pilih format page number. Setelah format page number, di situ ada pilihan number format, kita ganti menjadi angka Romawi. Angka Romawi. Kemudian, karena ini masih diawali dari halaman paling awal sendiri, maka kita pilih start from 1. Nah, pilih, kemudian kita klik tombol OK. Maka di bagian sini sudah muncul sebagai halaman. Di halaman pengesahan itu harusnya ada di section 1. Halaman judul tidak ada nomor halamannya. Nah, kemudian bagaimana untuk penomoran halaman angka Arab? Kita pilih ke bab 1 pendahuluan. Kita select di sini bab 1 sehingga langsung dimunculkan di bab 1. Nah, di sini penomorannya kita klik 2 kali lagi. Oke, karena bab 1 ini masih menjadi satu halaman, maka kita paksa pindah dulu. Anggap saja tujuan penelitian kita paksa untuk pindah ke halaman kedua. Kemudian manfaat penelitian juga kita paksa pindah halaman berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke bab 1. Nah, kemudian letakkan kursor pada bagian header dari halaman kedua bab 1. Jadi letakkan pada header halaman kedua bab 1. Kemudian sebelum Anda memberikan penomoran halaman di sini, pastikan link to previous yang ada di atas ini, di menu ini, dalam kondisi tidak aktif dengan menekan tombol link to previous ini. Kita nonaktifkan. Nah, fungsinya apa? Agar nomor yang kita letakkan pada halaman kedua ini tidak mempengaruhi halaman sebelumnya. Maksudnya tidak mempengaruhi pada halaman yang menggunakan angka Romawi tadi. Oke, kita juga perlu pastikan di bagian footernya juga link to previous-nya kita buang. Nah, di sini terlihat halaman 7-nya itu sudah ada di situ. Maka kita link to previous kita buang. Kemudian halaman 7 ini akan kita hapus.
Kita hapus halaman 7-nya. Oke. Kita lihat di bab intisari halamannya masih masih ada ya halaman Romawinya. Oke. Nah, sekarang kita letakkan nomor halaman di halaman kedua bab 1. Kita format page number, ini kita page number, insert page number, kemudian letakkan pada bagian top of page kanan atas. Oke, karena di situ halamannya adalah sudah halaman angka Arab, tapi nomor halamannya adalah halaman 7, padahal harusnya halaman 2, maka kita ganti, kita sesuaikan dengan format page number, kemudian kita atur menjadi start from 1. Karena ini adalah bagian awal dari section yang menggunakan angka Arab. Kita klik OK, maka halamannya sudah menjadi halaman 2. Kemudian kemudian kita letakkan lagi di bagian footer halaman 1. Di situ link previous masih nyala, kita nonaktifkan dulu agar tidak mempengaruhi. Kemudian kita insert page number lagi pada bagian kanan bawah. Kita lihat halaman 2 ada di bawah tidak? Oh, tidak ada. Berarti sudah sesuai, halaman 3 sudah di atas. Halaman 3-nya tidak ada. Oke. Nah, itu adalah cara memberikan penomoran halaman pada format angka Romawi maupun angka Arab. Nah, sekarang tadi saya sampaikan untuk judul bab itu akan diletakkan menjadi atau dibuat menjadi 2 baris. Bab 2 atau bab 1, atau di sini bab 2, kemudian baris bawahnya adalah tinjauan pustaka. Nah, kalau kursor kita letakkan di sini, kalau kita bagi seperti ini, kita tekan tombol Enter, maka di situ akan muncul bab 2 dan bab 3. Bab 2-nya kosong, bab 3-nya adalah tinjauan pustaka. Di sisi kanan pun juga akan seperti ini. Nah, oleh karena itu, agar ketika kita pisah menjadi 2 baris, itu tidak membentuk 1 bab lagi, 1 bab baru, maka kita bisa menekan tombol Shift terlebih dahulu sebelum menekan tombol Enter. Nah, kalau kita tekan tombol Shift, kemudian kita Enter, maka dia akan menjadi 2 baris, akan tetapi di bagian kiri ini, dia akan tetap 1 di bagian bookmark ini adalah 1 baris. Nah, fungsi navigation pane di sini, ini nanti juga akan bermanfaat pada saat Anda mengkonversi naskah ini ke dalam format PDF. Di mana ketika Anda konversi ke dalam format PDF, maka Anda diharuskan mencantumkan bookmark-nya. Nah, bookmark itu ada di bagian ini. Sama seperti tampilan di sini. Sehingga bookmark itu ketika kita klik, maka dia akan langsung menuju ke halaman yang kita pilih seperti ini, bab 1, maka kita langsung ke bagian pendahuluan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini yang paragraf ini, karena harusnya normal, ini sebentar, ini kita, tadi paragrafnya belum diatur. Ya. Ini kita jadikan double. Oke.
Nah, ini kita update dulu setiap perubahan paragraf style, kita mesti update. Nah, kemudian yang normal ini karena dia tidak perlu kita tidak perlu menjadi level, kita tidak perlu mengupdate dan sebagainya. Kita tinggal geser aja agar dia masuk seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Monggo silakan Bapak Ibu, boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Monggo yang mau bertanya silahkan Atau di kolom chat sudah ada pertanyaan barangkali? Oke. Oh, ini ada dari Pak. Siapa ini? Oke. Kita mulai dari ini yang mohon Mbak Sylvia Apriliana tadi. Mohon diulangi untuk section break dan back break tadi sudah ya. Ini dari Mbak Jati Yudaning Tias. Pak izin untuk menampilkan navigation tadi di sebelah mananya? Baik, untuk menampilkan navigation pane, silahkan klik tombol tab view. Tab view di sini. Kemudian di situ ada pilihan ruler, grid, dan navigation pane. Di bagian show ini, beri tanda centang navigation pane, maka secara otomatis nanti akan muncul halaman navigation pane di sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian dari Mbak Sylvia Apriliana lagi, Pak mohon izin diulang yang perpindahan bab tadi. Perpindahan bab yang mana ya yang dimaksudkan? Mbak Sylvie mungkin bisa open mic? Yang tadi bab 1 pendahuluan masih bersama tuh jadi turun ke bawah, Pak. Oh, yang satu baris menjadi 2 baris itu, nggih? Nggih, tadi kebetulan internetnya jelek, jadi putus. Oh, baik, nggih. Baik. Untuk pemindahan halaman, untuk pemindahan baris dari bab 1 pendahuluan atau pemisahan bab 1 pendahuluan menjadi 2 baris tanpa membentuk satu bab baru, atau ini saya contohkan aja di sini di bab 3 saja ya, saya ambil contoh bab 3 sekaligus. Nah, di bab 3 ini adalah 2 baris, 1 baris, kemudian kita akan paksa ini menjadi 2 baris, maka kalau kita tekan tombol enter saja, secara otomatis dia akan membentuk bab 4, sementara bab 3-nya kosong. Dan kalau kita lihat di bagian navigation pane, di situ bab 3-nya ada sendiri dan kosong, bab 4-nya juga ada sendiri kosong. Nah, cara yang benar adalah kita kembali sebelum menekan tombol enter, tekan terlebih dahulu tombol shift keyboard Anda, kemudian baru ditekan enter. Sehingga dia akan menjadi 2 baris, dan itu tidak mempengaruhi apa yang ada di navigation pane. Jadi apa yang akan menjadi bookmark tadi, tampilannya insya Allah akan masih tetap sama persis seperti yang ada di navigation pane. Masih baru. Oke. Oke. Ada lagi Mas Bisri yang bertanya? Monggo Bapak Ibu, rekan-rekan kalau mau bertanya silahkan. Masih ada kesempatan.
Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Tadi break dan section break sudah, kemudian penomoran halaman sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang fasilitas yang penting juga untuk diketahui adalah caption atau memberikan nama judul bab, judul tabel ataupun judul gambar. Baik, di sini misalkan saja untuk alat ini kita masukkan gambar di sini, kita insert picture. Saya apakah di sini ada gambar? Oh, di sini ada background FK. Coba saya masukkan saja. Oke, ada gambar di sini. Saya kecilkan saja, tampil. Oke. Nah, kemudian di bagian ini, pada bagian bahan, sekaligus saja kita buat tabel saja di sini. Kita insert tabel. Oke. Anggap aja ini tabelnya. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan judul gambar di sini. Nah, agar judul gambar ini bisa secara otomatis ditampilkan juga sebagai daftar gambar di lanjutan dari daftar isi, maka kita perlu menggunakan fitur caption. Fitur caption itu ada di bagian tab references. Di situ ada insert caption. Nah, secara default dia adalah bahasa Inggris. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka Anda perlu membuat label terlebih dahulu dengan nama sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Jadi kita buat label baru, kita bikin new label, kemudian kita masukkan, kalau gambar ya kita tuliskan gambar, kemudian kita tekan tombol OK. Oke, ini di sini contohnya ada gambar, maka secara otomatis pada bagian caption tadi akan diletakkan angka 1 sesuai dengan urutan pada saat kita memberikan captionnya. Setelah angka 1 ini, Anda boleh langsung menuliskan judul gambarnya di sini, atau nanti setelah kita klik tombol OK, baru kemudian kita masukkan judul gambarnya. Gedung FKKMK misalkan mungkin. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian style, maka dia akan mengaktifkan aktif pada bagian caption. Karena tadi kita memberikan caption di sini. Sekarang kita masukkan ke bagian tabel. Kita ingin memberikan nama tabel, sama kita insert caption, kemudian kita pilih tabel, kemudian kita OK. Misalkan tabel 1 adalah misalkan gini namanya. Nah, kemudian
Baik, sampai di sini insert caption sudah mudah-mudahan bisa diterima ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuat daftar gambar secara otomatis. Kita masuk ke bagian daftar gambar. Kemudian kita letakkan kursor di bawah sini. Untuk membuat daftar gambar secara otomatis, maka masih pada menu References, pilih pada bagian Insert Table of Figure. Nah, di situ ada pilihan apa yang mau di insertkan, apakah tabel atau gambar. Karena yang akan kita buat adalah daftar gambar, maka caption labelnya harus kita ganti terlebih dahulu, kita sesuaikan menjadi gambar. Nah, kemudian kita klik tombol OK kalau sudah. Nah, di situ sudah muncul gambar 1 Gedung Tahir FKKMK 5, halaman 5. Kemudian daftar tabel. Sekarang bagaimana kalau daftar tabel? Daftar tabel sama caranya. Ini saya pisah dulu, saya paksa pindah dulu. Daftar tabel saya letakkan di sini. Kemudian kita insert table of figure tadi. Caption labelnya kita sesuaikan adalah tabel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, tabel 1 akan muncul bahan-bahan pengganti praktikum tadi. Oke. Oke. Nah, kemudian daftar isi sekarang. Kalau membuat daftar isi, kita letakkan kursor di sini, kemudian masuk ke menu References, kemudian pilih Table of Content. Di situ ada beberapa pilihan yang kita bisa pilih, tapi kita akan memilih menggunakan model Custom Table of Content. Kita pilih Custom Table of Content. Di situ akan dimunculkan format Table of Content kita. Yang paling kiri, letak paling kiri atau mepet kertas sisi kiri, itu adalah heading 1. Kemudian menjorok ke dalam, atau yang menjorok ke dalam itu adalah heading 2, yang menjorok lebih ke dalam lagi adalah heading 3. Strukturnya sama persis seperti apa yang terlihat pada bagian navigation pane. Hanya kalau pada bagian navigation pane hanya diberi nama, hanya memunculkan nama bagiannya, tapi kalau daftar isi ada nomor halamannya. Maka kemudian kita klik tombol OK. Nah, daftar isi sudah jadi. Dan posisi ini pasti akan sesuai dengan pergerakan atau revisi yang kita lakukan di sini. Apabila terjadi, misalkan ada revisi, ada penambahan halaman atau pengurangan halaman, maka cara mengupdate daftar isinya adalah dengan menekan klik kanan daftar isi, kemudian pilih update field. Kalau tidak merubah atau tidak ada perubahan struktur, Anda cukup memilih update page number only. Akan tetapi kalau ada perubahan struktur, misalkan pada bagian bab 1, itu tadinya ada manfaat penelitian, kemudian ada keaslian penelitian, ternyata hasil penelitiannya tidak perlu, maka dia harus dibuang, maka kita pilih update entire tabel. Oke,
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang merasa ketinggalan? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Atau barangkali Bapak Ibu ada melihat sesuatu yang aneh di naskah yang kita buat sekarang. Kira-kira apa yang aneh? Yang kira-kira tidak sesuai atau tidak seharusnya seperti itu. Coba Bapak Ibu perhatikan pada bagian navigation pane. Ada yang aneh nggak ya? Monggo dilihat di bagian bab 1 pendahuluan navigation pane. Setelah bab 1, A, latar belakang. Setelah A, ternyata C, harusnya B, dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang. Kita masuk ke latar belakang. Nah, kita perhatikan sekarang. Coba geser kursor ke bagian bawah. Nah, di sini ketahuan. Pada saat posisi di sini ada heading 2 yang tidak ada isinya. Karena itu, kita perlu normalkan terlebih dahulu. Begitu kita klik normal, maka otomatis tujuan penelitian akan menjadi B. Nah, pada bagian tujuan penelitian ternyata masih ada yang kosong, yang masih ada lompatan. Kita letakkan lagi di bagian bawah. Akhir, kita lihat lagi, oh ternyata ada yang kosong diberi nama heading 2. Maka kita normalkan lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, bab 1 sudah sesuai A, B, C, D. Bab 2, A, B, C. Bab 3, A, B, C, D, E, F, G, H. Bab 4, A, B, C, D, E. Bab 5, A, B. Dan strukturnya sudah sama persis. Nah, kita lihat tadi, karena kita sudah melakukan perubahan di sini, kita lihat daftar isinya tadi. Nah, daftar isinya kan masih salah toh ini. Nah, kita klik kanan saja, kita update. Kita update field, kita entire saya. Oke, nah sekarang bab 1 jadi sudah sesuai. A, B, C, D, bab 2, A, B, C, D, dan sebagainya. Oke. Baik, nah tadi. Oke, kalau sudah, sekarang kita save file ini. Kita akan menyimpan file ini. Kita lihat dulu formatnya sudah sama persis. Nah, kita akan menyimpan file ini. Akan kita kasih, nah, kita akan simpan file ini sebagai template. Kita simpan file ini sebagai template. Hapus. Kemudian kita letakkan untuk memudahkan, saya letakkan di dokumen. Kemudian, misalkan ini template karya akhir. Karena kita sudah membuat susunan karya akhir yang tepat. Kemudian kita klik tombol, kita pilih di sini adalah Word template. Kita pilih Word template, kemudian kita klik tombol save. Oke.
Baik. Baik, kemudian satu lagi, anggap saja rekan-rekan kalian sudah selesai membuat karya akhir dan formatnya sudah sama seperti ini, kemudian ingin dikonversi ke dalam format PDF lengkap dengan bookmark-nya. Maka kita bisa pilih di sini, tinggal pilih menu file, kemudian save as, kita pilih letakkan aja di dokumen juga, kemudian kita pilih PDF. Kita akan simpan itu menjadi file PDF, naskah yang sudah jadi tadi. Nah, di situ ada pilihan option. Ada pilihan option. Ada pilihan option. Nah, pastikan create bookmark using ini sudah dalam kondisi tercentang. Create bookmark using heading dalam kondisi tercentang atau dalam kondisi terpilih, baru kita klik tombol OK. Kemudian kita klik tombol save. Baik, sekarang kita akan lihat di kolom di bagian dokumen tadi, saya masukkan di dokumen. Nah, di sini template karya akhir, kita buka file PDF-nya. File PDF sudah kita buka. Nanti di bagian kanan di sini akan, di bagian kiri akan ada ini, karena kemudian saya buka pakai biasa, coba saya buka dulu pakai aplikasi OpenWith. Oh, di tempat saya ini tidak ada aplikasi PDF reader-nya, sehingga tidak muncul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tekan di situ, kalau Bapak Ibu buka, maka di bagian tepi ini akan dimunculkan bookmark yang sama seperti navigation pane tadi. Persis sama seperti itu. Kemudian satu lagi yang tadi ada di dalam game, tapi belum sempat saya sampaikan adalah ini file template yang kita buat tadi, template karya. Ini adalah Word dokumen. Ini contoh aja yang template tadi ya, yang template, Word template. Nah, ini adalah kalau template yang kita buat. Kalau di template ini saya lakukan perubahan, misalkan saya kasih judulnya,
Misalkan seperti ini, kemudian saya simpan. Kalau format template saya simpan, maka seharusnya dia tidak akan merubah template itu. Akan tetapi dia akan memaksa kita untuk menyimpan dengan nama dokumen yang baru. Kita save. Kita tekan tombol save. Nah, maka dia akan larinya ke save as. Meskipun kita nekannya adalah tombol save, tapi dia akan selalu save as. Jadi artinya format yang kita buat tadi, template yang kita buat tadi tidak akan pernah berubah, sehingga template itu bisa kita bagikan ke teman yang lain agar memudahkan mereka untuk fokus pada format yang ada, atau untuk lebih fokus pada sisi kontennya saja, tidak lagi direpotkan dengan urusan yang berkaitan dengan format karya ilmiah misalkan. Nah ini. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah kalau di sini kita sudah memberikan judul, akan tetapi kemudian di atas atau di bawahnya ada keterangan halaman judul yang tercetak nyata. Padahal di halaman judul harusnya tidak ada tulisan halaman judul kan? Kalau kita buang, kalau kita tekan tombol del, maka pada bagian navigation pane halaman judulnya hilang. Karena itu, agar di halaman navigation pane halaman judul tetap ada, akan tetapi keterangan halaman judul itu tidak ada pada bagian naskah, maka kita bisa akali dengan cara membuat nama halaman judul tersebut, keterangan halaman judul tersebut dengan warna putih. Kita kasih warna putih. Oke, sehingga di situ muncul, tidak muncul, maaf, di situ tidak lagi muncul halaman judul, akan tetapi di bagian navigasinya tetap ada halaman judul. Jangan sampai salah kemudian analisa kejenuhan atau judulnya ini, judul karya ilmiah yang kemudian dikasih nama heading 1. Jangan, akan tetapi tetap halaman judul, hanya halaman judulnya kemudian disamarkan dengan cara memberikan warna putih di situ. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Monggo, kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, saya persilahkan, monggo. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya. Nanti biar Pak Aksa yang menjawab. Kalau untuk hari ini belum menemukan kendala atau apa, lain waktu bisa berkunjung ke perpustakaan. Kami dari tim perpustakaan siap membantu Bapak Ibu untuk lebih jelas tentang template tadi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan, masih ada waktu. Mas Bisri, ada pertanyaan ini di kolom chat kayaknya ada. Selamat siang, izin bertanya apakah file rekaman tutorial siang ini dapat diberikan kepada peserta? Monggo Mas Bisri, gimana ini? Ya, bisa. Nanti monggo nanti di share bisa. Nanti Mbak Rami, ya Mbak Rami. Untuk rekaman, mohon maaf kami sampaikan, akan kami upload ke dalam YouTube Perpustakaan
FKKMK Universitas Gadjah Mada. Ya, itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya FKKMK untuk rekaman hari ini. Atau rekaman kegiatan Sibaper yang lain juga ada di situ. Monggo Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Gimana? Ada pertanyaan lagi, monggo? Jadi apa yang kita kerjakan pada siang ini bisa dilihat di channelnya perpustakaan di YouTube ya, Mas Bisri. Ya, monggo. Dengan Sibaper yang lain yang dulu pernah kita lakukan, kegiatan Sibaper yang dulu ada di situ. Monggo, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Masih ada waktu untuk bertanya. Ya, untuk kegiatan Sibaper bisa dilihat di YouTube ya, monggo silahkan nanti diakses channel YouTube FKKMK-nya. Oke, Pak Aksa, kalau ada tambahan, monggo. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan karena itu semua sudah tercakup di dalamnya. Jadi saya hanya titip pesan saja pada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah pada saat membuat penulisan, jangan ragu ataupun jangan segan untuk datang ke perpustakaan. Insya Allah kami dari perpustakaan akan siap membantu setidaknya mengurangi kegelisahan Bapak Ibu terkait dengan penulisan karya ilmiah ini. Jadi insya Allah petugas perpustakaan akan siap membantu Bapak Ibu apabila ada kesulitan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan ke Mas Bisri. Monggo silahkan Mas Bisri. Ya, terima kasih Mbak Aksa. Gimana Mbak Rami? Untuk foto bersama. Oh iya. Pada Bapak Ibu mohon membuka videonya untuk kita lakukan bersama. Berfoto bersama dulu. Ada Mas Ari ternyata. Iya. Ya. Oke. Kita mulai ya. Ini. Ya. Baik. Dibuka dulu. Slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Slide berikutnya ada 2 slide ya. Yang lain mohon dibuka atau malu-malu? Ya, silakan dibuka kameranya dulu untuk pengambilan foto. Adanya ya kita lakukan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rani. Oke, terima kasih Mas Pak Aksa yang sudah menyampaikan materinya cukup detail, dan nanti apabila Bapak Ibu masih kurang detail, nanti bisa datang ke perpustakaan, kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir. Semoga ilmu kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili tim dari perpustakaan yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Kegiatan ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
dari saya cukup sekian. Banyak salah kata, mohon maaf. Mas Akhir Bisri, kalam. mohon maaf, Ya. mohon maaf. Ya. Nanti Bapak Ibu berkenan membuka email untuk mengisi link evaluasi yang dilanjut dengan Oh sertifikat. ya, belum ada link evaluasi sama sertifikat ya, Mbak? Email Bapak Ibu semuanya. Oh, nggih. Nggih, Mohon berkenan. untuk Terima kasih. ya, nggih, untuk mengisi link tersebut. Terima kasih atas partisipasinya dari saya, Sri Mustafa, yang membawakan acara pada siang hari ini. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ratmi, Mas Haka. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sami-sami, Bapak. Sama-sama.